Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara-saudara, apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita penuh dengan limpah dengan sukacita, amin. Mari kita siapkan hati kita mau memuji dia. Sebab kita mau sorakan haleluya kepada kebesarannya, amin. Mari kita ekspresikan pujian kita pada hari ini. Kita tinggikan dia, kita senangkan dia. Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di sana.
setiamu dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami mau bawa penyembahan kami Tuhan saat ini hanya kepadamu Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Kami mau terus
segala pujian, sebab hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Di setiap kami Tuhan, siapakah kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan? Hanya Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ini setiap kami membawa hati kami Tuhan. Biarlah Engkau yang membentuk hati kami Tuhan. Mengubahkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang ada di GBI HOJ. Jumpa lagi bersama dengan saya Dieter Nicholas. Dan hari ini kalau Bapak Ibu suka judul khotbah, saya berikan judul Raja di atas segala raja. Nah, hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari Injil Yohanes. Nah, Injil Yohanes ini merupakan sebuah Injil yang unik karena dia berbeda dengan Injil-Injil sinoptik lainnya. Karena kalau kita mempelajari Injil-Injil sinoptik, di situ ada begitu banyak perumpamaan dan pengajaran Tuhan Yesus. Sedangkan di Injil Yohanes, kita melihat bahwa Rasul Yohanes menuliskan perjalanan kehidupan Yesus. Bagaimana Yesus melakukan aktivitasnya, melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, itu dituliskan oleh Rasul Yohanes. Nah, apakah tujuan dari Rasul Yohanes menuliskan Injilnya ini? Nah, kita coba akan buka dulu Alkitab kita dalam Yohanes 20 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-31. Ya, demikianlah firman Tuhan. Ini maksud Rasul Yohanes menulis Injilnya. Alkitab katakan seperti ini, memang masih banyak tanda yang lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ayat yang ke-31, perhatikan baik. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Tercantum di sini artinya tercantum di Injil Yohanes. Ya, jadi semua yang tertulis di Injil Yohanes ini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi ternyata Injil Yohanes ini ditulis supaya orang-orang Yahudi yang hari itu hidup di zaman itu, mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Raja yang mereka nanti-nantikan dari semenjak dinubuatkan di Perjanjian Lama. Karena kita mengerti bahwa hari itu orang-orang Yahudi mereka tidak percaya kepada Yesus. Kenapa orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus? Karena mereka memiliki pemahaman bahwa Raja yang akan datang, Mesias yang akan datang itu harus datang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kemegahan. Tetapi kenyataannya waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus lahir ke dalam dunia ini, lahirnya saja di kandang domba. Ya, jadi orang-orang Yahudi tidak bisa mempercayai kalau Yesus itu adalah Mesias. Makanya kenapa Injil Yohanes kemudian menuliskan ya perbuatan-perbuatan Yesus, mujizat-mujizat Yesus dalam Injilnya. Karena apa? Karena memang orang-orang Yahudi senang melihat tanda-tanda. Ya, mereka akan mempercayai bahwa itu Tuhan kalau ada tanda-tanda, kalau dia adalah seorang Tuhan. Itu loh ya. Nah, hari ini kita akan coba melihat ya dari mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes 6 mulai dari ayat yang pertama. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebelum kita melihat Yohanes pasal yang ke-6, di pasal yang sebelumnya, Yohanes pasal yang ke-5, di situ Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya, ya, bahwa dikatakan seperti ini, bahwa ya, maka Yesus menjawab mereka katanya, ini kesaksian Yesus tentang dirinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh anak.
Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Jadi di sini Yesus ingin menjelaskan bahwa dirinya, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan karena dia melihat Bapa telah melakukannya. Jadi dalam arti kata Yesus ingin memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Raja. Makanya di sini Injil Yohanes menuliskan perbuatan-perbuatan Yesus supaya setiap kita menjadikan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan setiap kita. Nah, masalahnya hari ini adalah bagaimana cara kita memandang Tuhan. Apakah Tuhan telah menjadi Raja dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan selama ini pemahaman kita hanya menjadikan Yesus hanya sebatas juru selamat. Banyak orang beranggapan bahwa Yesus itu memang juru selamat. Saya juga tidak membantah bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Tetapi yang perlu kita pahami adalah bahwa juru selamat itu adalah pekerjaannya. Dia datang ke dalam dunia sebagai juru selamat, sedangkan identitasnya adalah sebagai seorang raja. Makanya hari ini kita harus mengubah cara pandang kita harus mengubah cara berpikir kita harus mengubah perspektif kita. Jangan lagi memandang Yesus hanya sebatas juru selamat. Tapi kita harus menjadikan dia sebagai raja yang memerintah kehidupan setiap kita. Karena kalau kita hanya memandang Yesus hanya sebatas juru selamat, makanya ini yang terjadi. Kalau kita susah, kita ingat Tuhan. Kalau kita senang, kita lupa sama Tuhan. Karena apa? Karena kita memandang Yesus hanya sebatas juru. Bapak Ibu tahu ya, arti kata juru ya. Juru mudi, ya artinya tukang kemudi, ya supir, ya. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu dari rumah mau pergi ke gereja, ya naik Grab, naik Gokar, ya naik ada supirnya, betul nggak sih? Nah pertanyaan saya adalah ketika Bapak Ibu naik dari rumah begitu sampai di gereja, apakah supirnya ngikutin kita sampai ke gereja? Enggak kan? Betul gak sih? Setelah kita bayar, selesaikan tugasnya jadi supir. Betul gak sih? Itu yang disebut dengan juru mudi. Juru masak. Bapak Ibu gak masak di rumah. Kita pergi ke restoran, kita makan ya yang udah disiapkan oleh juru masak. Koki ya. Pertanyaan saya, apakah selesai kita makan, kokinya tersebut, juru masaknya tersebut ngikutin kita pulang ke rumah? Enggak dong. Betul nggak? Selesai kita bayar, ya selesai tugasnya jadi juru masak. Itulah juru. Nah juru selamat, ya kan? Yesus datang sebagai juru selamat. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu sudah diselamatkan belum sama Tuhan Yesus? Sudah dong, iya kan? Setelah kita menerima dia, iya kan? Kita dibaptis, kita lahir baru, kita sudah diselamatkan. Berarti kalau kita sudah diselamatkan, selesai dong tugasnya jadi juru selamat. Betul gak sih? Jadi juru selamatnya itu sudah selesai. Ketika kita menerima dia, lahir baru dibaptis, iya kan? Tetapi identitasnya sebagai raja itu yang gak boleh hilang dalam kehidupan setiap kita. Makanya begini, Injil Yohanes ingin memberitahukan kepada kita, jadikanlah Yesus itu sebagai Mesias, Raja yang diurapi, yang hadir dan memerintah dalam kehidupan setiap kita. Mari kita mau lihat contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan Yesus. Dia ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Mesias. Ya, dalam Yohanes 6, ya, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Oke, kita baca ayatnya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ayat yang ketiga, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan Paskah
Hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Perhatikan baik perkataan Yesus kepada Filipus. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Jadi kita bisa melihat bahwa hati Yesus itu penuh dengan belas kasihan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini orang banyak udah ngikutin Yesus dari pagi, ya. Mereka udah dengar ya pengajaran Yesus, mereka udah dengar kesaksian Yesus. Dan apa yang terjadi ketika petang Yesus melihat mereka lapar. Ya kan? Kemudian mendatangi murid Yesus yang bernama Filipus dan berkata, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Perhatikan jawaban Filipus. Ayat yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti berharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saudara bisa melihat cara pandang Filipus melihat Yesus. Yesus ketika melihat ada begitu banyak orang, Yesus kemudian mengalami yang namanya belas kasihan. Ya, Yesus berbelas kasihan kepada orang-orang banyak ini. Dan kemudian bertanya kepada Filipus bagaimana caranya supaya mereka ini bisa makan. Tapi lihat cara pandang Filipus. Filipus bukan lagi memandang kepada Yesus, tetapi Filipus memandang kepada uang. Karena Filipus berkata, uang 200 dinar ini enggak akan cukup buat mereka sekalipun mendapatkan potongan-potongan kecil saja. Ya. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita hari-hari ini kita hidup seperti Filipus. Ya kan? Kita merasa diri kita susah, kita hidup dalam kekhawatiran, kita hidup dalam ketakutan. Karena apa? Karena pandangan kita bukan lagi kepada Yesus, tetapi pandangan kita kepada money oriented. Kita berfokus lagi bukan lagi kepada Yesusnya, tapi kita berfokus kepada berkatnya. Berapa banyak kita hidup seperti itu? Iya kan? Nggak heran kenapa ada begitu banyak orang-orang yang khawatir. Nggak heran kenapa ada orang-orang yang hidup penuh dengan ketakutan. Karena kita salah pandang, kita salah perspektif. Seharusnya yang kita lihat adalah Yesus. Karena apa? Karena dia yang menjadi raja dalam kehidupan setiap kita. Dia yang memerintah kehidupan setiap kita. Makanya menggantungkan diri kita kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang mutlak bagi orang percaya. Karena kalau kita nggak pernah belajar mempercayakan diri kita kepada Tuhan, kita nggak pernah belajar untuk trust dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Maka pandangan kita akan melihat yang lain. Sama seperti Filipus ini, yang dia pandang uang. Bagaimana uang 200 dinar ini bisa memberikan semua mereka makan. Itulah sebabnya kenapa Yesus membandingkan dirinya dengan Mamon. Ya kan? Ya, Yesus tidak membandingkan dirinya dengan iblis, dengan setan. Kenapa? Karena orang percaya kalau ketemu setan itu pasti lari. Kalau orang percaya ketemu Mamon, ketemu uang, lari juga, lari mendekat, iya kan? Itu dia. Tetapi yang luar biasa, ya. Ada seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, ayat yang ke-9, perhatikan baik. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayat yang ke-10 kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Bapak Ibu, yang dihitung oleh orang Yahudi adalah 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan belum termasuk anak-anak.
Jadi kita bisa membayangkan kalau satu orang laki-laki punya satu istri dan satu anak. Jadi hari itu kita bisa menghitung secara kasar ada 15 sampai 20 ribu orang yang harus dikasih makan sama Yesus. Dan di hadapan Yesus ya kan ada 200 dinar, dan di hadapan Yesus juga ada 5 roti dan 2 ikan. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Ayat yang 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat yang ke-12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, perhatikan baik. Iya kan? 15.000 orang sampai 20.000 orang, ya kan? Mereka makan dari 5 roti dan 2 ikan. Dan perhatikan baik, dari 5 roti dan 2 ikan, Alkitab mencatat setelah mereka kenyang. Ini mujizat yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan mereka bisa makan sampai kenyang? Inilah perbuatan dari raja di atas segala raja. Ya. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat yang ke-13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai dan yang lebih setelah orang makan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat ya mujizat dari 5 roti dan 2 ikan. Mereka bisa mencukupkan kebutuhan makan 15 sampai 20 ribu orang. Mereka makan bukan hanya sekedar nyicip-nyicip, tapi mereka makan sampai kenyang. Dan setelah dikumpulkan sisanya terdapat 12 bakul. Ini adalah perbuatan Yesus. Mujizat yang Yesus kerjakan untuk membuktikan bahwa dia itu bukan raja dunia ini. Dia adalah raja di atas segala raja. Betul gak sih? Makanya hari ini fokus kehidupan kita. Kita mau menjadikan Yesus sebagai apa? Iya kan? Apakah Yesus sebagai raja? Atau hari ini jangan-jangan kita berfokus justru kepada uang sama seperti Filipus? Ya kan? Kalau hidup kita berfokus kepada uang, makanya kita nggak pernah jauh Bapak Ibu. Kita nggak akan pernah bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Makanya ada orang-orang yang hidupnya itu cuma ngiri. Ya kan? Setiap kali dia datang ke gereja dia ngiri. Kok teman-teman yang lain, jemaat yang lain bisa dapat mujizat, kesaksian, ya, yang lain bisa dapat mujizat, bisa kesaksian. Sedangkan dia sendiri dia nggak pernah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Dia nggak pernah menikmati, dia nggak pernah dapat fasilitas mujizat yang daripada Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Jangan-jangan kita nggak pernah menjadikan dia raja. Jangan-jangan selama ini kita hidup hanya berfokus hanya kepada uang. Dan saya cuma mau kasih tahu kepada setiap kita bahwa uang 200 dinar yang disebut oleh Filipus tadi nggak kepake sama sekali. Yesus ingin mengajar kepada kita bahwa hidup jangan dikuasai oleh uang, tapi hiduplah dikuasai oleh Yesus, Raja dalam kehidupan setiap kita. Ya. Makanya ayat yang ke-14 dikatakan apa? Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat yang ke-15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Lihat ya, Bapak Ibu ya. Waktu orang-orang banyak ini mereka melihat perbuatan Yesus. Bisa memberikan makan 15.000 orang. Makan sampai kenyang. Sisa 12 bakul. Apa yang mereka ingin lakukan? Mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja mereka. Pertanyaan saya, Yesus mau gak dijadikan raja sama mereka? Enggak kan?
Alkitab mencatat Yesus menyingkir ke gunung seorang diri. Kenapa Yesus gak mau dijadikan raja oleh mereka? Karena Yesus adalah raja di atas segala raja. Yesus gak mau jadi raja buat mereka, cuman raja dunia ini. Tapi Yesus mau menjadi raja atas kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu. Yesus membuktikan dirinya bahwa dia adalah raja yang sejati. Ya. Apalagi yang diajarkan oleh Yesus. Coba kita ke bawah lagi ya, ayat yang ke-16. Perikopnya berkata, Yesus berjalan di atas air. Ya. Ya, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Ayat 19, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan ya, perikop tentang Yesus berjalan di atas air ini ditulis juga di Injil sinoptik yang lainnya. Nah kalau kita membaca di Injil Matius ya, Matius 14 ayat yang ke-22 menceritakan juga kisah yang sama. Akan tetapi dalam Matius 14 ayat yang ke-22 ini lebih komplit ceritanya karena apa? Karena Alkitab mencatat ya bahwa coba kita lihat ayat yang ke-27, Matius 14 ayat yang ke-27, ini tambahannya ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Ya, kemudian ada sebuah peristiwa yang luar biasa dalam Matius 14 ini, mulai dari ayat yang ke-28, perhatikan baik. Maka Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi waktu ada goncangan angin ya kan, kemudian mereka lihat ada orang yang jalan di atas air dan mereka berpikir itu hantu. Ternyata itu Yesus. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Hei, tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus ingin berkata apa kepada kita? Yesus ingin berkata bahwa kalau ada aku, kamu gak perlu takut. Kalau ada aku, kalau bersama dengan aku, berjalan bersama dengan aku, kamu akan aman. Kamu gak perlu takut lagi. Kenapa? Karena dia raja di atas segala raja. Dia yang menjaga kehidupan kita. Raja itu punya tugas melindungi rakyatnya. Iya kan? Apalagi raja di atas segala raja. Saudara gak perlu minta. Saudara gak perlu doa untuk penyertaan Tuhan. Dia pasti menyertai kehidupan kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anaknya. Ya. Kemudian Petrus melihat di situ. Yesus berjalan di atas air. Nah yang luar biasa. Ini yang keluar dari perkataan Petrus. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Wah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara-saudara bisa lihat ya, bahwa ini adalah salah satu mujizat yang luar biasa yang dialami oleh Petrus. Kenapa? Karena cuman Petrus, murid Yesus yang berjalan di atas air. Satu-satunya murid Yesus yang mengalami mujizat berjalan di atas air. Ya, kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Kenapa Petrus bisa berjalan di atas ketidakmungkinan, ketidakmustahilan? Karena apa? Karena Petrus berfokus kepada Yesus. Iya kan? Karena perhatikan baik, karena waktu Petrus memanggil Yesus, Petrus memanggil Yesus dengan sebutan apa? Dengan sebutan Tuhan. Apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Tuhan, itu penting Bapak Ibu. Tuhan itu artinya penguasa tunggal kehidupan. Itulah kata Tuhan. Ya. Jadi yang menjadi raja dalam kehidupan Petrus, itu adalah Yesus.
Makanya ketika Petrus menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai penguasa tunggal dalam hidupnya, makanya Petrus bisa berjalan di atas ketidakmungkinan. Pertanyaan saya hari ini, fokus kehidupan kita, kita arahkan kemana? Apakah kita berfokus justru kepada masalah-masalah? Apakah justru pandangan kita arahkan kepada keluarga kita, kepada pekerjaan kita, kepada pandemi COVID-19, kepada ketakutan-ketakutan? Apakah kita berfokus kepada itu semua? Atau hari ini kita menjadikan Yesus sebagai penguasa kehidupan kita, di mana Yesus bisa membuat kita berjalan di atas ketidakmungkinan? Itu pertanyaan yang perlu kita jawab, Bapak Ibu. Iya kan? Karena pada waktu Petrus menjadikan Yesus sebagai Raja, dia menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidupnya, makanya Petrus bisa berjalan di atas air. Oke, ayat yang ke-30, perhatikan baik. Ayat yang ke-30 dimulai dengan kata tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Bapak Ibu bisa lihat ya. Di sini dari dua ayat ini, ayat yang ke-29 dengan ayat yang ke-30, ini memberikan dua perspektif dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama, ketika kita hidup berfokus kepada Tuhan, maka kita akan berjalan di atas ketidakmungkinan. Tetapi ketika kita ketika Petrus berfokus kepada tiupan angin, ketika Petrus berfokus kepada situasi dan kondisi, maka apa yang terjadi? Maka ketakutanlah yang menguasai kehidupannya. Itulah yang membuat dia tenggelam. Berapa banyak di antara kita hari-hari ini kita tahu bahwa ketika kita meninggalkan Tuhan, hidup kita makin lama justru makin tenggelam. Betul gak sih? Kita tahu bahwa ketika kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, kita kehilangan persekutuan dengan orang percaya, kita hidup jauh dari Tuhan. Sebenarnya kita tahu dan kita mengerti bahwa hidup kita makin lama makin tenggelam. Makanya hari ini Bapak Ibu, di akhir zaman ini, jangan sampai kita kehilangan fokus kita. Teruslah pandang Tuhan dan jadikan dia Raja di atas segala raja. Jangan sampai kita hidup semakin jauh daripada Tuhan. Kita hidup semakin jauh dari persekutuan dengan orang-orang percaya. Kita hidup sendirian. Maka apa yang terjadi kalau kita lakukan itu semua, kita akan sama seperti Petrus. Makin lama kita akan makin tenggelam. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hari ini Bapak Ibu, ya jangan sampai kita jadi seperti orang-orang yang tidak percaya. Janganlah kita jadi orang-orang yang bimbang. Kuatkan dan teguhkanlah hidup kita. Karena apa? Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Percayalah, bersama dengan Yesus kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Di dalam Tuhan hidup kita aman. Di dalam Tuhan, Tuhan akan selalu menuntun kehidupan kita dan membawa kita ke tempat di mana Tuhan mau kita ada di sana. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan bisa memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Tapi jangan berfokus kepada mujizatnya. Jadikanlah dia Raja di atas segala raja. Jadikanlah dia Mesias dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh belajar kebenaran-Mu ya Bapa, biar kebenaran-Mu menuntun kehidupan kami. Ajar kami supaya kami gak berfokus kepada uang, kami gak berfokus kepada masalah. Tapi hari ini biarlah kami berfokus kepada Engkau. Menjadikan Engkau Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Membiarkan Engkau memerintah dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan tuntun kami supaya kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kami.
Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak pernah takut bahaya. Karena kami tahu ada Tuhan yang menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, matraikan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan.
Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudara senang dan saudara diberkati pada hari ini saudara melalui ibadah online kita. Saudara sekali lagi, saudara Bapak Ibu semua, kita sudah menjelang akhir daripada ibadah kita hari ini. Mari Bapak Ibu beri yang terbaik untuk Tuhan. Tetap dukung pelayanan dari gereja kita, House of Joy, yang Tuhan percayakan sebagai wadah di mana kita sama-sama bertumbuh. Dalam masa-masa ini biarlah kita semua dapat menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan. Dan saya percaya kita semua juga sudah diberkati di dalam kasih karunia Tuhan. Dan biarlah setiap pemberian kita dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan dan untuk memperlebar kerajaannya. Saudara, Bapak Ibu semua, tetap beribadah, tetap semangat, tetap kuat, jangan menyerah. Percaya bahwa ini belum akhir, tetapi ini adalah satu awal yang baru untuk setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang sakit, berdoa, percaya Tuhan akan menyembuhkan. Jaga kesehatan kita. Yang berbeban berat, datang sama Tuhan, biar ada kelegaan yang membebaskan bebanmu. Dan mari kita sama-sama berdoa, kita akan akhiri ibadah kita hari ini, dan terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa, Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami bersyafaat untuk pemimpin rohani kami, Pak Niko Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Berkati juga pemimpin rohani kami, Ketua Rayon Pak Budi Sastra Diputra. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Dan biarlah senantiasa anugerah-Mu menyertai pemimpin-pemimpin rohani kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini, dan biarlah kami terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik daripada Bapa di surga, berkat kasih karunia, anugerah yang besar di dalam Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Immanuel. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.